Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NIM J032042024 dari kelas praktikum Tek BP2. Di sini saya mau bikin video terkait tugas dari mata kuliah jaringan komputer lanjut pertemuan 12. Di sini kita diminta untuk install GNS VM di VirtualBox, terus install MikroTik OS pakai OS yang CHR di GNS3. Terus install Windows 7 atau yang lain di VirtualBox. Setelah itu download Winbox di VM Windows-nya, kemudian menghubungkan VM Windows di VirtualBox dengan GNS3. Kita coba, saya mau coba tunjukkan langkah yang pertama dulu, install GNS3 VM di VirtualBox. Ini saya udah diinstal. Kalau misalnya kita mau install lagi, kita tinggal import aja si GNS3 VM-nya. Ini OVA. Terus ini kita include yang NAT aja yang biasa, habis itu kita langsung import. Nah setelah itu, ini saya nggak perlu klik itunya. Nah setelah itu mungkin bisa langsung di setting aja. Kayak gini, untuk networknya saya pakai yang pertama host only adapter, terus ini di allow all, terus habis itu yang keduanya NAT, ini dibiarin aja. Terus yang ketiga itu bridge adapter, ini allow all. Bridge adapter ini kita pakai buat hubungin dari Ministry ke Windows PC kita, laptop kita yang ini. Kemudian yang adapter 4 ini no attended. Kemudian ini prosesornya saya pakai 2, terus ini bisa di unchecklist, terus ininya diganti KVM. Terus udah yang lainnya menyesuaikan aja, ini di oke. Kan kalau misalnya udah dijalanin itu nanti bakal nampil kayak gini. Ini kita bisa enter terus aja. Nanti kalau nggak salah mungkin nampilin ke informasi gitu-gitu. Nah nanti di informasi itu kita diamin aja, kita langsung ke si GNS3 yang yang ininya. Kita coba new file ya, blank project. Ini terserah kita mau simpannya di mana. Kita oke. Nah, kalau ini kan punya saya udah nyambung ya, GNS VM, apa namanya, itu udah ada 2 gitu. Kita bisa pakai yang desktop, bisa juga pakai yang VM. Nah, kalau pakai VM itu bisa lebih ringan. Nah, kalau tadi kan kita udah jalanin di GNS VM yang ininya. Nah, terus kalau misalnya mau nyambungin, kita ke edit, reference, terus habis itu sebentar. Nah, ini di servernya di enable. Terus abis itu ininya localhost 3080 TCP. Ini dibiarin aja. Terus ke GNS3 VM. Nah, di GNS3 VM ini kita sesuaikan. Nah kalau misalnya udah ada nih GNS3 VM di sini, pasti bakalan bisa kita pilih nih. Karena ini kita bisa milih. Tuh, ada Windows 7, ada Kali Linux, dan lain-lain. Ini juga kita pilih yang VirtualBox, terus total 80 dibiarin. Terus ini CPU-nya mungkin bakalan nyesuaiin dari yang settingan di GNS VM ya. Kalau misalnya CPU-nya pakai 2, ini sini pakai 2. Terus udah gitu aja, mungkin bisa langsung di play terus di oke. Nah, kemudian mungkin di sini bakalan masih abu-abu. Setelah itu kita bisa langsung ke help terus setup wizard. Nah, di sini kita bisa run application virtual machine, terus ini apa namanya? Ini di next aja. Terus ini, nah ini bakal ke refresh sendiri. Nah, bakal langsung nampil apa yang bakal kita pakai. Terus bisa di next, terus di oke. Nanti otomatis ini VM di sini bakalan langsung hijau kayak gini. Nah, kita coba itu kan langkah yang pertama instalasi GNS VM.
di VirtualBox. Sekarang kita coba yang install Mikrotik OS pakai OS yang CHR di GNS3 ya. Nah, buat Mikrotik OS ini kalau misalnya kita mau pakai di GNS3 VM, itu bakal ada mungkin kendala. Nah, makanya di sini saya coba akses pakai putih. Kita buka Nation. Terus kita lihat IP di sini. IP di sini tadi tuh yang di atas tadi pokoknya ada 56103 kita ketikin. 106. Terus habis itu ini biarin aja SSH. Terus kita open. Nah, ini loginnya GNS3. Ini GNS3 lagi. Nah, kita diemin dulu. Nah, ini kita oke aja. Enter terus. Intinya nantinya bakal nampil kayak ini. Kita bisa ke bagian configure nantinya. Ada pilihan informasi dan lain-lain gitu. Terus kita bisa configure. Nah, terus kita bisa copy paste sih ini. Teks yang kemu enable KVM false enable bla 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 sampai false ini. Tadinya di sini cuma ada sampai yang true aja. Terus kita bikin ini atau copy paste ini. Kemudian di save. Habis itu kita bisa langsung import si mikrotiknya gitu. Nah, kalau ini kan udah ada punya saya. Kita coba import lagi gitu ya. Kita ke edit, terus reference, terus kita tungguin dulu. Nah, ini ada Mikrotik CHR. Mikrotik CHR ini saya installnya di yang desktop. Kemudian yang ini kita installnya di yang VM. Nah, terus kita coba new ya. Nah, ini bedanya di sini. Ini kalau misalnya kita mau install di lokal komputer, kita pilih yang ini. Kalau misalnya mau install yang di VM, pilih yang di VM ini. Ini di next. Terus ini namain. Kemudian ini tungguin. Nah, ini udah langsung ngebaca sendiri. Kalau misalnya tadi kita belum copy paste yang tadi, ini nggak bakal kebaca. Terus kita next lagi, ini biarin telnet protokolnya. Nah, ini udah langsung kebaca ya yang CHR. Kalau misalnya belum kebaca, bisa new image gitu. Terus di finish. Kalau ini di sini saya nggak finish karena punya saya udah ada. Terus kemudian kita lah, mungkin saya bakal tunjukin juga buat install router ya. Sama kayak tadi gitu ya. Ini kita pilih yang iOS router on GNS VM, terus habis itu masukin routernya, habis itu ini, mungkin ini namanya. Ini disesuaikan kayak gini. Nah, ini mungkin bisa diklik kayak gini, biar kebaca prosesornya. Ini sini emang agak lama, ditungguin aja nggak apa-apa. Kalau emang mau di close nggak apa-apa sih, kan kita udah juga. Nah, ini sebenarnya udah kebaca juga tuh. Ini bisa di finish kalau mau. Di sini saya cancel aja. Terus kemudian, nah, kan yang Mikrotik CHR-nya itu udah ya. Terus yang poin ketiga, install Windows 7 atau yang lain di VirtualBox. Setelah itu download Winbox. Tadinya saya udah install Windows 7 ya. Terus udah download juga Winbox-nya. Tapi ternyata kalau misalnya bisa gitu tanpa Winbox, tanpa Windows 7 juga nggak apa-apa. Jadi si Windows 7-nya gitu kita ibaratin si komputer ini gitu. Nah, jadi saya juga langsung download si Winbox-nya di komputer saya. Nah, ini. Pertama kita cek dulu IP-nya di CMD, di config. Nah, ini ada IP-nya, IP yang lokal ya.
Ini 1.8, 192.168, 1.8. Jadi kita akses si Winbox ini pakai IP ini di sini. Nah ini loginnya admin, passwordnya admin gitu. Nah ini 254-nya ini karena nanti deh kita coba bikin topologinya dulu mungkin ya. Nah sekarang kita coba bikin topologinya kayak yang disuruh. Nah di sini karena kita nggak pakai Windows 7, jadi kita pakai cloud. Jadi cloud ini saya ada notes. Jadi cloud ini sebagai jembatan yang menghubungkan antara Mikrotik ke PC Windows. Jadi biar kita bisa akses Windows si Winbox-nya kita pakai cloud ini. Nah ini dipilihnya bisa pilih yang desktop atau GNS3 VM karena di sini kita pakai GNS3 VM, maka pilih yang GNS3 VM. Terus baru si Mikrotik CHR-nya. Kita ambil yang ini. Soalnya yang di sini yang apa? Nih, ini bagian dari yang GNS VM gitu. Terus habis itu kita masukin switch-nya. Ethernet switch yang biasa. Ini kita juga pilih yang GNS VM biar kemudian ada router. Nah, ini saya udah buat topologinya, tadi sempat ada kesalahan. Nah, tadi karena di sini yang bridge adapternya itu ada di adapter 3. Nih, bridge adapter ada di adapter 3 nyambungnya. Di sini, kalau di sini itu buat kabelnya kalau di cloud itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2. Jadi adapter 3 itu sama dengan ether 2. Jadi si Mikrotik nyambung ke cloud ke adapter dari adapter pokoknya adapter 3. Nah, di sini tuh jadi ether 2 gitu. Nah, ini saya nyambungin dari router ke dari Mikrotik ke router yang G0 ke G01, terus kemudian di sini ada G02. Terus ini ke bawah pakai ether 1, terus ini ether 0, terus ini ether 1, ether 2. Terus sekarang kita coba bikin IP-nya dulu ya biar nggak bingung. Nah, tadi kan di sini IP yang di Windows itu 1.8 ya, 19.168 1.8. Nah, buat si cloud ini, buat yang nyambung ke cloud ini nantinya saya pakai IP-nya 19.168 1.253. Size-nya 24 ya. Terus kemudian bikin IP lagi buat dari Mikrotik ke arah ke router 1. 192.168. Karena di sini pakai NIM saya belakangnya 24, ini kita pakai 24. Terus di sini kita pakai 5.0/30 aja. Terus habis itu masuknya 30 ya. Terus kita buat yang di sininya 92.24.1.0/24. Terus kita bikin lagi buat dua PC ini 192.2.0/24. Nah, sekarang kita boleh langsung coba config IP kita nyalain dulu kali ya. Nah, ini udah hijau semua. Kita coba konfigurasi di Mikrotik. Nah, ini udah ada admin. Kita enter. Terus ini 0. Terus kita bikin password baru admin aja. Admin juga. Nah, ini udah jalan. Baru kita IP
kita coba hapus. Remove number mau hapus. Itu IP kayak mungkin bawaannya. Sekarang kita coba IP address address 192.168.1.253 size 24, terus interface header 1. Jadi kan di sini E-nya eternal kan ya, eternal. Terus jadi pokoknya kalau misalnya di sini tuh eternal berarti ether 1 gitu. Jadi ditambah 1. Jadi misalnya ini ether 1, terus ini ether 2, ini ether 3 gitu ya. Ini kita langsung enter aja. Terus kita cek lagi IP address print. Nah, udah ada. Terus kita coba lagi config buat yang di ether 2. Jadi IP address 92. Kalau yang ini pakai NIM ya, 24. Karena di bawah itu IP-nya 2.0, jadi kita di sini pakainya 2.1/24, terus interface ether 2. Terus ulangi lagi buat ether 3, kita pakai 5.1 yang di sini ya, ngarah ke G10, kita enter. Nah, ini. Terus IP address print. Nah, terus kalau buat nge-save ya, sini kita pakainya ada ini, ada export file, nama filenya gitu ya. Ini namanya Susmiawati. Nah, kita enter. Emang agak lama. Nah, nanti kalau misalnya kita habis nge-close ini, terus kita mau buka lagi, mungkin config-nya hilang, kita bisa pakai import file, nama filenya gitu. Kita tungguin aja. Mungkin sambil kita buka si router 1. Oh ya, saya belum kasih tahu untuk hubungin Windows VM Windows di VirtualBox dengan GNS3 ya. Sebentar. Nih, kita di sini buka tab edit, terus reference, terus habis itu yang VirtualBox ya. Ini. Akan tampil list VM-nya gitu ya. Bukan ini. VM. Oh, ya benar yang ini, terus nanti di new, nanti kalau misalnya itu bakalan tampil gitu ya. Misalnya ini Windows 7 kan, bakalan ada. Nanti bisa di select, terus nanti bisa kita save. Gitu. No. Epson. Di sini. Nih, kita di sini config E. Terus di sini kita inputting aja IP address-nya. Yang G10. IP address 192.24.5.2 /255 ya. Ini enter. OSH. Terus ke IP yang samping. Ke G20. IP address 192.24.1.1 255 255 0 SH. Oh, yang tadi salah nih. INT G10. Ini IP address-nya slash-nya kan 30, berarti 252. Ini.
Pokoknya ini IP-nya udah benar, insya Allah. Terus kita coba yang di PC-nya. Nanti kita ceknya coba ping ya kalau bisa atau enggaknya. IP 192.168.24.1.2/24, terus abis itu 192.24 1.1. Ini gateway-nya. Nah, terus IP IP 192.24, ini pakainya 2.2.192.24.1. Nah, udah bisa. Terus yang ini yang PC2, ini IP 192.24.2.3/192.24.1.2.1. Nah, ini kita berarti udah selesai konfigurasinya. Untuk ininya kita coba login lagi, connectin lagi. Nah, ini udah kebuka buat si Winbox-nya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau setting IP atau yang lain-lainnya bisa di sini. Wireless dan lain-lain. Terus abis itu kita coba ping ya, yang satu network aja karena kan belum ada routing protokolnya, belum ada RIGRP atau RIP atau apa-apa biar bisa nge-ping ke beda network. Ini kita coba ping ke network ya 192.24.2.1. Dari play kita coba ping ke sebelahnya. Ini kan PC2, berarti ping ke 2. Dari play juga. Nah, sekarang kita coba di PC3 ngeping ke networknya 192.24.1.1 dari play ya. Terus kita coba di R1 exit. Kita ping ke 92.24.5.1. Nah, 100%. Terus kita coba juga ping ke 1.1. 100% juga ya. 1.2 udah 100 juga. Berarti udah bisa terhubung. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Dan antara PC1 dan PC2 juga. Kayak gitu. Jadi sekian video dari praktikum dari saya terkait PKL ini pertemuan 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.